وعلى به في الدارين آمين. الفضلاء والكرماء معاشر الحبيب وبجميع الأساتذة jamaah majelis rahimahullah. Kembali kita tabarukan dengan kitab Sirru Asraril Awliya yang ujungnya ialah Wan Nur dari nurnya Rasulullah. Ulun memiliki sedikit pada halaman 56 ya 56. Fajar Sidin Pasari atun afdun bidainil khaliq wa qiyamu bil amri wan nahyi in jalan. Penjelasan tentang syariat, tariqat dan hakikat. Ulama sufi menjelaskan makna-makna syariat dan hakikat. Syariat itu mengikuti agama Tuhan, artinya agama yang dibawa oleh Rasulullah. Agama Tuhan itu agama yang dibawa oleh Rasulullah. Lain agama yang dibawa oleh Yesus, lain yang dimaksud kitab ini yang dibawa oleh Rasulullah. Ini kan Tuhan ini banyak, mau mengartikan Tuhan itu banyak ya. Lain-lain terjemahnya. Jadi yang dalam kitab ini maksudnya mengikuti agama Tuhan, agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Kan wahyu Allah. Kemudian sebenarnya menjunjung perintahnya dan menghindari larangan-larangannya. Berkata Syekh Ali Ibnu Al-Haytami rahimahullah, syariat adalah yang datang dengan taklif peraturan. Jadinya syariat itu yang dibawa disampaikan oleh Rasulullah lewat wahyu Allah yang menjadi akam, menjadi hukum, menjadi pegangan kita sebagai orang yang beriman. Itu namanya syariat. Dan hakikat adalah suatu yang menghasilkan pengenalan diri. Jadi artinya kita kenal diri kita, kenal dulu Tuhannya. Ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi artinya awal kita sudah bahwa hakikat diri kita terdiri dari dua, roh dan jasmani atau jasad. Nah, hakikat roh kita dari nurnya Rasulullah dan hakikat diri kita juga dari nurnya Rasulullah. Makanya asrarul sirru asrar awliya, ujungnya kitabnya Wan Nur. Nah, oleh karena itu jadi maka syariat itu dikuatkan oleh hakikat. Jadi syariat itu bahasanya zahir, hakikat itu batin. Jadi kalau orang ini zahir, ini batin, itu berarti syariat dan hakikat. Yeah. Jadi syariat itu dikuatkan oleh hakikat. Yeah. Yang kemudian dan hakikat diikat dengan syariat. Jadi kada kawah hakikat aja kalau syariatnya kada ada, berarti kada sempurna aja. Deh, makanya pasti panduannya Rasulullah. Rasulullah itu lengkap syariatnya dan hakikatnya. Ya, ada juga kita perkembangan kehidupan itu membuat hakikatnya, syariatnya kada tahu hati syariatnya. Anu ketinggalan kah atau kayak apa kah? Kalau nang kira-kira grupnya ilik itu kan hakikatnya juga. Ya, syariatnya ada. Nah, berarti itu karena hakikat dan syariat ini saling ada terpisah ya. Ini ada terpisah. Karena kawan. Amunnya terpisah, karena ngerti betul. Tapi amunnya ada nang hakikatnya, ada syariatnya. Yang paling bagus tuh yang terus umpati kan itu aja. Belum kada kawan juga madakan sih dan salah. Yang penting kalian terus umpati gitu loh. Amun ada nang syariatnya aja, tanpa dua hakikatnya ada. Nah, ya, yang umpati juga. Yang berupa dua-dua. Mobilnya ada bensinnya, kalau ada BBM-nya, ada jalan dulunya. Banyak duit nuker BBM-nya, posisi isi mobilnya kada diisi. Awal itu, nama ini kayu. Tidak masalah kawan. Iya, jadi dua-duanya itu pasti jadi syariatnya ada, hakikatnya ada. Dan syariat dan hakikat ini
apanya digawinya dikerjakannya itu muqaranah. Kalau bahasa orang muqaranah itu baik-baik ini bersama baik-baik. Syariatnya kayak ini, hakikatnya kayak gini. Kalau contohnya bau wudhu kan pakai banyu gini nih, membasuh muka dengan niat pangdul ya, niat muka. Begitu pengertian makanya apanya ini dengan jana apa mukanya Rasulullah membasuh batas muka kerjakan bersamaan. Jadi zahir dan batin itu bersamaan itu. Ini kalau Rasulullah nang berwudu nang melakukan siapa? Zat Allah. Zat Allah. Nah, bila zat Allah melakukan, berarti syariat dan hakikatnya kalau kan begitu lah. Kita tuh aja. Nah, oleh karena itu ya seolah-olah dan itu ayat melihat Rasulullah wudu, ini seolah-olah melihat Rasulullah wudu. Makanya nama orang Sunda jadi ana ma'akum ya Rasulullah, ana ma'akum ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah. Nah, gitu. Yes. Jadi kalau memang kayak gitu pasti itu kada bakal salah juga ya. Pian dalam Rasulullah itu kada bakal salah. Dia pun ada orang mendahkan ikam di hidupnya, yang urutnya jauh lawan Rasulullah. Beban dakwahnya lawan Rasulullah. Amal sudah nyata pilihan itu. Saya habis kesan. Biar melawannya harapnya pandelnya pada biar. Biar menjawab modal kada kuat. Ini kan modal kuat kedua duanya. Tapi kan modal kada kuat. Mau dihapak. Sudah. Paling benda awalnya itu mungkin kan ada. Aku nak kayak gini kada gini. Kayaknya kita buktikan di kubur. Kita buktikan di kubur karena ikam kayak gitu. Aku pada repot ya. Di akhirat kita buktikan. Gitu. Itu aja sudah. Jadi itu tadi bahwa syariat adalah melaksanakan perbuatan karena Allah. Nah, pian nangarannya lillah itu banyak tafsirnya. Nang karena Allah itu. Dulu kita lebih paham ya, sudah karena Allah sudah hari kita. Misalnya karena Allah itu karena ridhomu ya Allah, karena mengharapkan rahmatmu ya Allah, mengharapkan maghfirahmu ya Allah. Nah, itu nang lebih banyak tafsirnya sebenarnya nang karena Allah tuh. Cuma bahari orang pelajari pokoknya kamu tajak mati karena Allah selesai. Ya udah kan lebih paham juga nang menjelaskan itu, tapi paham juga. Pokoknya lillah itu Pak. Nah, cuma dahulu lillahi ta'ala aja kadang-kadang dikaitkan dengan mutaba'atan Rasulullah. Jadi lillah wa mutaba'atan Rasulullah kesempurnaan itu. Jadi lawan Allah, lawan Rasulullah. Makanya menggambar itu menyebutkan Allah aja. Karena apa masak masih dua Allah dan Rasulullah-nya pada tombol besar itu. Dan itu ada pada diri kita. Sedangkan hakikat adalah satu menyaksikan semua perbuatan terbit dari izin Allah. Jadi artinya hakikat itu menyaksikan itu adalah bahasa Arabnya musyahadah. Musyahadah itu melihat lawan hati. Jadi kita melihat nih, oh Rasulullah menggawi ini dan Allah melakukan. Rasulullah mengatakan ini, Rasulullah adil, Allah melakukan. Kan biasanya banyak awal itu kita tuh ada apa ya? Ano kayak dia nonton bola dah. Harus madahi. Tanah di sini, berusaha. Ini salah hikam jempol kopal ke sana. Padahal seorang itu tidak pemain. Seolah-olah melihat gitu, tapi seolah-olah dia main. Jadi dia, nah itu apa? Tapi kalau belajar kitab tentang wujud Nabi Kudusan Manual Makan kayak apa melihat Rasulullah. Ya, ini yang terjadi ini sebetulnya kalau kita tahu bahwa ini kan filmnya Rasulullah ya. Tapi kan kalau film ada kan film Rasulullah, kalau udah film ini
ini gambarannya jadi ibarat putarannya itu, ini putaran mulai Allah menciptakan nurnya, kan belum ada yang lain, Allah menciptakan nurnya, nurnya Rasul dari nurnya Allah, sehingga diciptakanlah ada ini. Nah jadi ini sebetulnya rekamannya. Iya, kalau bahasa kita tuh. Jadi itu kita putar balik di dunia, diputar Tuhan. Ini memutar rekaman yang diputar oleh Allah dari awalnya Rasul. Makanya orang soleh itu kayak apa jadi kita musyahadat wujudnya nah kayak apa. Karena sudah minum lawan kanan Rasulullah juga. Iya kan? Bismillah Rasulullah juga. Cuma 3 piring habis sudah, kalian bismillah. 3 piring sudah, kalian bismillah. Baca di mana yang mau ingat, karena lagi gitu. Kan ada kalau dari pelajaran fikih, bila kalian di awal ingat di tengah dia kan jadi tengah. Amunnya pas akhir, nah kita lagi kita. Pas baca doa nang akhirnya, doa nang akhir nang mukanya. Ya Rasulullah, kali muka tuh pasti kita berpihak ini. Tapi ingatnya di tengah, enak sepulah dulu kan kayak gitu. Dan dia memang kayak gitu juga. Ini Mang Maharu tuh ini kita mulai kali ingat macam. Makanya dulu malam Jumat tadi kisahkan Bu melihat ini muncul Rasulullah. Melihat ini muncul Rasulullah. Melihat ini muncul Rasulullah. Banyak melihat Muhammad saling kembali ingat dengan Rasulullah pernah Muhammad ini ada cerita bahwa kacak tinggal pulang balik kali ingatnya ya kayak gitu karena ayat ada nama Allah tapi orang-orang soleh yang sudah rutin gitu kan apa ya kan artinya apa yang diputar balik itu itulah rekamannya dari nangarannya sirru asrar aulia karena aulia ini diberikan Tuhan sir itu rahasia bu rahasia apa? Rahasia Rasulullah. Yang kedua pasrah bagi ketentuan takdir bukan dengan para jadi ya sudah melihat tangannya Allah, dia sudah kita diputarkan oleh Allah. Sudah melihat aja ini nonton aja dari putaran Allah. Bila nyaman nonton putaran itu, kayak inilah Allah menciptakan nurnya dari Rasulullah sehingga ke gini lagi. Ya. Semuanya wa tariqatu akhda bi aqwatin kalwara wa azimatin karyadatin mubtadala. Keutamaan wara. Tariqah itu menurut ulama sufi adalah mengambil yang lebih hati-hati dalam segala perkara dan tidak mengambil yang mudah seperti wara. Wara itu berhati-hati. Nah ini dikerjakan oleh orang-orang soleh. Artinya tariqat itu kan cara. Jadi cara yang diambil oleh orang soleh itu nang hati. Nah, ada nang sembarangnya supaya tidak tersama. Imam Al-Qushairi berkata wara adalah meninggalkan yang subhat. Kada jelas jadinya itu nuainya kan kesannya apa aja jangankan mencari yang halal mencari yang harapan yang alih ini termasuk kacau pikiran kita bahkan mencari yang halal mengerjakan yang halal yang harapan yang alih jadi bangsa itu manusia akan belampu ini kan terbelambung karena belambung anda akan dapat petunjuk hatinya itu aja ini kadap namanya ini. Nah orang-orang yang Imam Qushairi itu bahwa wara itu adalah meninggalkan subhat itu artinya ini halal haram lah karena tujuan nih nah makanya ya apa gitu kan juga dah
Memang ada hadis Nabi, dakma yang dibuka ila malayaribu, tinggalkan yang ragu-ragu sampai kepada yang kada ragu-ragu. Jadi man kira-kira ya tahu. Imam Al-Ghazali berkata, waro ada 4 derajat. Paling rendah adalah waro adil, yaitu meninggalkan apa yang diharamkan menurut fatwa fuqaha, seperti riba dan muamalah yang fasid. Muamalah yang fasid itu artinya yang banyak yang muamalah gitu. Fasid itu artinya yang berjual keranjang di atasnya bau-bau sampai bawahnya tuh kalau dia buluk di bawahnya kayak gitu. Ada juga ada juga yang harusnya sekilo 88 on aja. Pengarangnya kan muamalah fasid juga tuh. Banyak kali angka sesuai dengan tuntunan. Yang paling bagus itu berjual gula masa itu tuh sekitar sokon, nah itu bagus mana tuh timbangannya. Dia bilang orang apa dah, saya kan tidak kurang sokon ya. Tapi kalau kurang sokon itu paham aja tuh, nanti kan ada normal. Nah jadi itu orang warok yang paling rendah. Yang kedua warok solihin, jadi waroknya orang-orang solih apa, yaitu meninggalkan subhat. Jadi kalau meninggalkan subhat memang orang-orang solih kan. Yang ketiga warok muttaqin, artinya meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, tetapi khawatir jika ada apa-apa. Padahal kita ibaratnya itu sudah apa-apa itu, tapi yang sudah terus ditinggalkannya. Kalau itu kayaknya dijauhi kalau memunculkan apa-apa. Nah, tadi banyak apa-apanya loh. Apa hati-hati maksudnya. Makanya orang ya, orang soleh ini alif ya. Tidak beri duit, yang sudah diberikan Tuhan, dibukakan duitnya. Yang mana sih dapat duit? Ya, jangan-jangan bisa merampok. Nah, sini kan dibukakan duit jamnya kan mau sampai duitnya. Ada juga yang paling menjusuk itu menjadinya uangnya. Sudah beri, buang. Ya kalau kawan itu udah kayak gitu orang. Warok mentak itu gitu. Kalau dia minta orang udah tahun berapa kali kan lagi tahun pokoknya 90-an ke atas lah. Yang kesan usaha paham. Banyak kalau duit yang disortir ya. Sampai sortir ada yang dibanding banyak dibanding. Tapi kan dibanding Rasulullah dibakar dibanding itu, tapi dirahasiakan. Karena kalau itu diekspos ya tadi ya pemerintah ya. Nah, ada jadinya letok. Sayang ya mau bang dulu tuh pada kulit ya kamu sudah kena mau berikan ke ulun aja mau ngumpulinya ya dan ulun aja ngumpulinya gitu kan pada dikit-dikit. Nah ini kan ini kada kawawarok nih, kada kawawarok mentak ini kayak gitu. Jangan-jangan kita ini belum kuat kayak gitu semua. Kita belum kuat kayak gitu. Tapi orang solid diberikan Tuhan kuat gitu. Nangarannya anu tadi. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dulu kata beliau, kami
dulu kami meninggalan 9 dari 10 yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Meninggalkan 9 dari 10 tuh 9 tinggalkan sebutnya jamil karena itu takut kalau halal. Artinya ini apa hati-hati ya. Yang keempat warok siddiqin, meninggalkan sesuatu yang bebas bersih dari resiko. Jadi orang-orang soleh itu sini kelebihan berisiko banyak. Berisikonya lawan siapa? Dengan Allah dan Rasulullah. Dan itu enam presiden menjaga benar. Nah, makanya orang-orang yang itu subhanallah diberikan Tuhan karunia. Ada kita ini mungkin baru kuat lagi gitu. Sudah tahu ya, maka ada kuat pada. Apalagi mah sudah duit ada. Kalau kuat mah ada kuat mengikis sebetulnya ini. Apalagi nanti jolong itu tidak apa-apa. Ya kalau kuat mengikisnya, kalau orang soleh kuat lebih gimana ya. Dah. Alam masalah berdurikum ya roh al-alim wa alamas Yusuf bin Ismail an-Nabhani bi qulubina bi ja'lubikum wa anwarikum wa asrarikum wa bi karamatikum Allah yazidana ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'ad wal asrar. Kabarukan kita dengan kitab Jami'u Karamatil Awliya halaman 20 alamiah yang sambungan yang lewat pokoknya kabarukan itu dah. Sambungannya Pa'alimna ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 garis ke 10. Pa'alimna annan nabiyya yajibu alaihi idharu da'wat nubuwah. Kita ketahui bahwa Nabi itu wajib menzohirkan kenabiannya. Jadi Nabi itu wajib menzohirkan kenabiannya. Supaya apa? Nabi pada bahwa akunya Rasulullah. Nah, kan kita wajib Nabi. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa ini utusan Allah yang diikut. Gitu. Wajib mengizharkan. Wal waliyu, adapun seorang wali hamba Allah la yajuzu lahu da'wal wilayah. Adapun seorang wali kada bolehnya tadi. Kalau boleh jangan apa aku ni wali. Aku ni wali kepada kau aku ni wali kutub-kutupan. Beda kan artinya antara Nabi dan Aulia wali kan beda. Kalau Nabi wajib mengizharkan, kalau Aulia wali la yajuzu, artinya kada boleh itu dia menggunakan jangan gitu loh. Beda. Pada haral farqu ammal ladina qalu, adapun nang nampak perbedaan itu ammal ladina qalu, orang-orang yang mengatakan yajuzu liwaliyin da'wal wilayati. Nah, ada juga mendapat boleh orang wali itu mendakwa mendohirkan kawaliannya. Waqad zakarul farqa bainal mu'jizati wal karamati min wujuhin. Tapi ada perbedaan antara mukjizat dan karamah. Itulah. Kalau lawan apa mukjizat, lawan wali karamah. Padahal karamah itu isinya mukjizat. Nah, mukjizat itu isinya kudrat dan iradat Allah. Jadi kalau kita akan meneliti kudrat Allah, kalau di Nabi muncul mukjizat itu isinya tuh kudrat dan iradat Allah isinya. Kemudian dapatlah aulia Allah, hamba Allah itu diberikan Tuhan karomah, diberikan Tuhan karomah kemudian. Lalu isinya karomah itu mukjizat Rasulullah.
Makanya guru Zain dulu katakan kalau engkau melihat ulama yang diberikan Tuhan karomah atau aulia yang diberikan Tuhan karomah, engkau melihat itu bukan karomahnya, tapi yang dilihat itu mukjizat Rasulullah. Baik, jadi yang dilihat itu mukjizat Rasulullah. Kenapa dia bisa begitu? Karena ada mukjizat Rasulullah yang bisa begitu. Nah, ya. Al-awwalu anna zuhurul fi'li al-khariki lil-adati yadullu ala kauni dalikal insanu mabra'an anil maksiyati. Bahwasanya nang nampak perbuatan nang kharikin lil-adat, nang apa ya? Menyalahi adat di nang gawin nang aulia ni menyalahi adat, dia dulu ala kauni dalikal insan, menunjukkan bahwa manusia itu mabra'an anil ma'asiyati, dilepaskan Tuhan dari maksiat. Nah, gitu. Summa ini karena hadal fi'la bi'ida'in nubuwati dalun ala kaunihi sadiqan bida'bin nubuwati. Kalaunya bersamaan pekerjaan itu dengan ida'in nubuwah, dengan nampaknya kenabian, itu dalun menunjukkan ala kaunihi shadiqan, bahwa menunjukkan bahwa itu benar. Nah, bid'ah nubuwah dalam bukti kenabian. Makanya Nabi itu dibuktikan Tuhan kebenarannya dengan mukjizatnya. Ya, kayak gitu. Wa ini karena Nabi hidayah wilayati. Kalau nyampe bersamaan lupa, dimunculkan Tuhan dengan hidayah wilayah. Dengan apa dinampakkan Tuhan dari dengan kewaliannya, dalun ala kaunihi shadiqan fi da'wal wilayah. Itu menunjukkan bahwa itu benar. Jadi kewalian ada bukti gitu lah. Cuma kan aulia ini kan ada yang masyhur, ada yang mastur. Kemudian yang sulit ditebak itu yang mastur. Ada yang menyembunyikan. Itu kalau kisah Gus Dur ketika naik haji bersama dengan Dr. apa? Agil Sirat, ya Gus Dur jalan di Masjid Makkah. Kita mencari ada seorang aulia. Bawa kita putar-putar. Macam-macam kalau, ada yang banyak apa. Jadi putar-putar. Ada seorang duduk di sini. Wajah Gus Dur. Gus Dur mana itu? Maksudnya mereka temui itu, sampaikan salam, kenalkan aku Sulawesnya. Nah, jadi Pak Abdul Sirat punya menamai pendiri bahasa Arab, kebetulan sekalinya sedikit orang Mesir, sedangkan Abdul Sirat juga alumni Mesir, jadi cocok aja bahasa. Lalu mengenalkannya salamnya, apa yang tadi? Ya lo langsung berdiri mengangkat sejadahnya itu, lari sambil berkata bahasa, ya Allah, kenapa dia nampakkan diriku ini dengan hamba? Kenapa dia buka rahasia diriku dengan hamba? Dan mendengar dengan ucapan itu, ada mau dikenal orang, tapi dikenal oleh Gus Dur, dikenal oleh Gus Dur. Sama lawan Syekh Ibrahim Buaila di Aceh, datang ke Gus Dur, belum datang lagi Gus Dur minta di rumah, coba siapin aku baju koko putih apa tapi apa sudah. Jadi bingung, kenapa Gus? Dapat ada tamu besar, Syakir, selawas datanglah Syekh Ibrahim Buaila yang dari Aceh. Datang situ, Mbah beri salaman itu sama-sama berebahan. Berapa?
Jadi diintip, kadang kesama kesahan, kesama pandangannya kadang. Kira-kira jalannya apa hampir setengah jam sama-sama itu habis bangun mampir boleh yang anu nih kalau diintip nih kalau lagi sama kayak bukan jalan tuh ada sudah terus itu baru kamu lihat tadi itu siapa? Oh dia Gus Dur itu wali besar di mana dari Aceh namanya Syekh Ibrahim Builat. Nah, padahal kenapa Gus kelihatan kesembuh panderan dolong lada? Apa aja sedih? Ini adalah komunikasi batin. Nah, ini ada kalau orang lo jangan kalau tadi kalau yang ada nama itu komunikasi batin. Jadi antara roh dan roh, antara asrar dan asrar. Ini ada cerita Gus Dur luar biasa. Nah itu menunjukkan bahwa ketika hendak terjadinya tsunami itu 2 hari sebelumnya sebenarnya sudah sidinnya lari ke memadai orang sana, sidinnya turun ke Banda Aceh, sehingga ternyata 2 hari kemudian ya terjadi tsunami yang habis tenggelam orang-orangnya. Sidinnya sama. Semua ini meninggal sudah tinggal makamnya jadi ya. Dengarannya ya, saya Ibrahim Builat. Jadi ulun mudah-mudahan doakan aja mereka berdalangan 12 Agustus belum hendak pulang ke sana jarak ke sana. Belum ini ketiga di mana ada nama orang soleh yang belum pernah ulun jalani. Ulun yang ini menyebutkan Tuhan barang berhadapan dunia sedihnya gitu loh. Dapat tahu bisa ittisal kita dengan Rasulnya atau ittisal asrar Rasulullah yang ada di kita, di diri kita lawan asrar Rasulullah yang diberikan. Ya memang itu aja. Ya. Nah ininya tadi bahwa nah ujar sendiri ini kalau Nabi tidak adil wilayah dan lun ala kaunihi sadiqan bidakwal wilayah wabihadam tariqi. Dengan cara kayak ini, cara seperti ini, wabihadam tariqi, dengan cara seperti ini la yakunu zuhurul karamati alal awliya, tidak dinampakkan Tuhan karamah awliya ta'nan begitu saja kada mungkin fi mu'jizatil anbiya alaihi salatu wassalam, bahwa ini ada di dalamnya mukjizat para. Jadi kalau mungkin dapat karamah nama kita kalau ada mukjizat Rasulullah. Ya, sebetulnya kita akan melihat sirru asraril awliya itu mukjizat Rasulullah. Itu mukjizat Rasulullah. Sebetulnya ada rahasia di diri kita nih Bapak Ibu. Asrar Rasulullah itu bagian dari mukjizat Rasulullah. Makanya ada kalau dalam Al-Quran tadi wa'lamu ya wa'lamu anna fikum Rasulullah, itu kan Quran ya, Quran ada wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahui bahwa di dalam dirimu ada rahasia Rasulullah. Lau anitu kalau yang fungsikan lau anitu pun Quran ya Quran lau anitu mungkin fungsikan. Nah, mulut kadang ngerti lagi sebagian beli di luar fungsikan itu artinya tergantung orang yang diberikan Tuhan. Nah, berarti itu difungsikan berarti apa sambung ayatnya tuh. Pokoknya ujungnya tuh faulaika umur apa ya ujung ayat. Faulaika umur muflihun. Ujung ayatnya tuh. Ini panjang banget penjelasannya. Dan kalau naga gitu diberi Tuhan ini ujung muflihun itulah orang berbuat. Nah, jadi kita nyadari sebetulnya sir asal Rasulullah ada pada kita itu bagian dari mukjizat Rasulullah. Ya. Ada gini jadi
wal waliyu idza da'a al-harama la yam. Nah, sambungnya ya. Sambungannya asani anna nabiyya, bahwasanya nabi itu yuda ilmu mu'jizah wa yaqta'u. Dan tidak disebutin lagi kitabnya. Asalnya tambah kemana? Ya karena pihak benar sudah kayak gitu, ya sudah menyatukan kembali itu urusannya Allah. Yang penting kita nih ya, tahu kisahnya dulu gitu, kan itu dulu. Bukan ada tahu kisahnya, karena tahu di kisahnya. Kan tahu pertama tahu kisahnya, tahu kisahnya. Oh mungkin kita Allah memberi nang di mengajar kemana bukan gini pak, mengerjakan itu seperti ini, nah kan gitu. Yang penting tahu dulu. Gitu. Ulun tabarukan dengan kitab Al-Mu'tajirur Rabi bi sawabil amali sholih. Ini kalangan kitab bahwa Al-Hafidz Syarafuddin Abdul Mukmin Ad-Dunyadi. Artinya nih Al-Mu'tajirur Rabi, Mu'tajir itu perdagangan yang membawa keberuntungan. Rabi gimana bisawabil amali sholih, dengan diberikan Tuhan ganjaran karena amal nang sholih. Nah, amun padahal kita beramal sholih menurut ulun ada pas duanya. Menurut ulun nang ianya itu amal mengikuti orang sholih. Ya, padahal kita amal sholih belum tentu. Iya kan? Kita lihat, karena bapak soleh, kita bapak soleh belum tentu juga gitu. Tapi pinginnya jadi orang soleh. Tapi yang jelas dulu kata salah, amal mengikuti orang soleh. Bila mengikuti orang soleh berarti mengikuti siapa dulu? Mengikuti Rasulullah. Karena orang soleh beramal mengikuti Rasulullah. Satu contoh, biar mengikuti orang solehnya Guru Zaini misalnya bersekongkol. Nah, Siddiq beramal mengikuti panduan Rasulullah. Berarti kita mau umpat di sini berarti umpat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabul ilmi wal ulama wa fadlihim. Kayak apa Allah memberikan sawab itu awalnya pahala, ganjaran. Di baru dan belum menyebut pahala. Karena dia menuntut ilmu anak cari pahala, mbak apa nak cari pahala, ya lah. Itu jadi ibarat itu masih mencari pahala tuh anunya tingkatannya rendah. Tapi lebih bagus beramal itu apa mengikuti Rasulullah. Kayak itu. Makanya Guru Zaini mengarahkan benar di pengajian bahwa tanamkan mutabah itu lawan Rasulullah. Aman sudah menggawi mau umpati Rasulullah, terserah Tuhan aja mau diberi pahala akan ya lah, ya yang penting gawiannya mau umpati Rasulullah kan juga. Masalah pahala ada pahala punya urusannya Allah itu. Sedangkan Allah itu kan kita baca lawan Nabi. Jadi pun orang menggawi mengumpati Nabi, berarti orang Allah itu pasti mencintai juga dengan orang mengumpatinya. Ada sama Libya, orang mau umpati ulun berjalannya aja gitu. Disuruhnya orang makanan nyaman-nyaman, ulunnya makannya dikit-dikit, nyamannya nang kiri kanan. Kan kayak gitu nih contoh maksudnya. Jadi pun Allah nih memberi Rasulullah, mengumpat Rasulullah, mestilah dapat imbasnya. Itu kayak Guru Zaini itu kan imbasnya Rasulullah Habib Abu Bakar itu imbasnya apa nih? Kayak Hamid Pasurat itu kan imbasnya Rasulullah itu. Nah, kita dulu ada panjang besar ketika asalkan ulama-ulama berdiri ya asalkan. Kayak Hamid kan berdiri dulu kan. Nah, saya udah dengar keuntungan selesai sudah tangan. Ulamanya nih, makanya ulang semua ketika serapal berdiri, bersama cara dia, kenapa kalau berdiri kayak gitu? Sekalinya apa jawabannya ya?
Kayak kamu nama berdiri, karena punya kekuatan berdiri, karena di hadapanku ada Rasulullah. Ada kekuatan aku berdiri, hampir turun, maka ada kekuatan untuk berdiri di hadapan Rasulullah. Nah, cuma melihat sedikit saja, bukan lain itu itu asalnya. Nah, jadi artinya nah, itu. Jadi yang diberikan kepada Kiai Hamid itu adalah imbasnya Rasul. Semua orang soleh. Nah, tapi nilai kita enggak. Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi syahidallah, Allah menyaksikan. Nah, jadi ini kehadiran kita hari ini yang disaksikan oleh Allah. Ini nang ulun sudah lebih hampir 21 tahun lebih duduk di sini nang kada sing alihan. Maka kayaknya 21 tahun. Nah, ya. Majelis kita nih duduknya di sini aja macam ke situ. Ada sing pindahan 21 tahun yang lalu. Nang kiri kanannya dia nang duduk silih-silih berganti. Kadang kan silih berganti kan kadangnya. Nang dahulu ada lagi ulang ya kan ada. Makanya ada banyak orang takutan duduk kiri kanannya. Kenapa takutan kalau silih berganti? Dia punya Tuhan silih berganti kita nang kiri kanannya dia di tengah situ gitu. Iya kan. Ada nang panjang-panjang buat tuh maksudnya ini artinya. Tapi ulun ya, tapi ulun masih ingat ya, pikiran 21-22 tahun masih ada Sidin, masih ada, nah, artinya masih nang ulun ingat dulu, nang Tuhan di situ juga ada lagi. Kalau Pak Haji Ali itu saya duduk di garis ini sebelah, tak ada lagi. Baru Jamhuri Almarhum ini duduk di ulun, karena tukang baca hafsi. Nah, benar dua sini, Habib Sahrul. Ini ke sini juga tuh. Ini diganti pula oleh Habib mana? Habib Gafur. Ada mengganti duduk. Wadah duduknya ya semua. Tapi ini kira-kira mana Tuhan adil tuh yang tukang baca ini didudikan. Didudikan, dia tukang baca. Emang nanti tukang baca kedatangan ini daur berbeda. Bisa ampihan, bisa jual. Atau ada pengganti. Jangan kayak gitu dong. Apa? Syahidullah. Allah menyaksikan. Lewat apa Allah menyaksikan? Karena Allah ingin menyaksikan nurnya. Allah itu akan menyaksikan nurnya. Karena yang diciptakan Tuhan itu awal adalah nurnya. Jadi Tuhan yang disaksikan Tuhan itu nurnya. Makanya kan ada hadis Nabi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Karena asrar itu munculnya lewat musyahadah kita. Musyahadah itu syahidullah. Jadi kalau kita mengamalkan musyahadah, maka Allah menyaksikan Tuhan. Ya. Nah, la ilaha illa huwa wal mala. Maka illa huwa sambungannya wal malaikat. Jadi malaikat itu pun untuk menyaksikan. Ulul ilm untuk qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal bada'a bi nafsihi syarifah wa sanna bil malaikati. Wa salasa bi awlal ilmi wa nahika bidzalika fadlan wa syarafan. Jadi karena amun nang model itu pada nafsihi mulai dari dirinya. Berarti kan kita nih, gitu. Jadi kita gitu deh. Bedanya nang tadi itu tadi bersaudara bahwa ilmi diberikan Tuhan ilmu, wa naika bidzalika fadlan wa syarafan, diberikan Tuhan fadlan wa syarafan, diberikan Tuhan kelebihan diberikan Tuhan syarafan kemuliaan. Wa qala Allah Ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur. Nah, ini penjelasan ini jelas sudah jelas mana fi sudur di dalam hati. Hati siapa? Alladzina utul ilma. Ini berarti hati orang yang diberikan Tuhan ilmu. Ilmu apa Pak? Yang diberikan Tuhan ilmu yang intisam bi Rasulullah.
ilmu nang ittisal biasa wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Kada diberikan Tuhan yang ini kecuali orang itu zalim tidak dapat. Zalim itu kita bahasa kita mengartikan zalim itu artinya makhluk apa itu mempadahkan maksiat anu benar boleh kasar benar ceritanya tuh juga kalau maksiat tuh kasar benar maka ada intisol maka ada intisol itu zalim namun yang zalim kada butuh ilmu ada diberikan Tuhan ilmu ulun ingat banget ya udah rabah guru dulu kayak gini mengerti ilmu arifin. Ilmu itu mendatang ini menurut anak pak mendatang ya kan ada contoh cucunya Habib Muhammad Mundowoso itu kan kesana kesini membuat sini itu bukan sandal karena ikuti apa meninggal Habib Muhammad Mundowoso nya yang ini langsung alif langsung dialifkan Tuhan. Jadi pun Tuhan mengalifkan seseorang itu teman karena ilmu alif cuma nang anak itu ya buat iya di nah jadi nur itu nang dia di nang membuat kita mendapat hidayah artinya juga dilazimi bahasanya atau nah mereka Tuhan tapi menang sudah nang wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun ada aku wa qala ta'ala wa minan nasi wal dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah berfirman wa minan nasi di antara manusia, di antara kita ini, wad dawabi di antara binatang walaan, dawab itu binatang kayak semut atau merata, walaan amin binatang ternak. Di antaranya itu mukhtalifun alwanu, kan beda-beda kan? Alwanu jenisnya beda, warnanya beda, apanya beda. Apa? Kadzalika innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yakhshallah itu di antara hambanya adalah ulama. Tapi ulama mana? Kan gitu adalah ulama nang mana? Bang yakhshallahnya adalah ulama nang ulama usholihinnya, ulama usholihin. Ini dia mengadanya orang soleh itu pada mesti ulama. Ya kan? Tapi orang ulama sari pulang diadakan ulama harus soleh. Ya orang soleh itu bukan mesti ulama. Ya kan? Jadi paham tadi dia sudah. Jadi maksud ulama itu ada pengertiannya orang soleh itu kadang mesti jadi guru gitu aja. Ya kan? Jadi orang soleh itu kadang mesti ustaz. Jadinya kalau mesti tarik pulang ustaz dulu iya jadi orang soleh kadang mesti ulama kadang mesti ustaz ya kan iya jadi itu sebetulnya kalau begayanya wah kalau mau lihat ada karena banyak juga ustaz kadang banyak juga ulama yang kada soleh, ya kan? Tapi banyak yang kada soleh. Wali kantor itu, wali kantor pengalaman dari ulama kan guru kada sedihnya, mengajar kada sedihnya, berceramah kada bisa juga sedihnya, tapi lihat diberikan Tuhan. Nah, kada sedihnya benar soleh. Jadi kan kada mesti bahwa orang soleh itu guru, orang soleh dan orang yang tidak bermadani. Orang soleh itu kadang mesti kita keluaran pondok. Ulang nih kadang-kadang lagi dengar karena orang-orang pondok tuh kadang-kadang terbincang ulun lagi seperti itu. Dikiranya ulun menghina orang pondok, untuk ulunnya orang pondok tua.
sebab ilmu kayak gini dapat amalkan ini kan orang kembali. Jadi kada mesti juga makanya kada mesti anu nih tadi guru, kada mesti ulama, kada mesti orang lulusan pondok, kada mesti orang sekolah. Ini bedanya banyak kesan kita kalau kita banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rabbiyatul qabul wa tamamul husul ma'mul bila hadrati sayyidina rasul Fatihah wa sallallahu lana wa binusus ya Allah li ruhi sayyidina Abdul Karim Madani wa ila ruhi jadinya semasa binabda al-banjir usul ma'muli wa jami'uli dan wa ila tadi syadwani abdan banjir usul ma'mulihi kemari ngayu syekhan al-kiram al-alim wa alamat al-bihnaini bin Abdul Ghani wa ila ru'min al-kiram ba'abal marzuki bin Abdini amin min qudi abunna bin masa bin Allah banjari wa ila ruhi haji Ahmad Idrus bin Haji Darmawi ruhi Muhammad Siddiq bin Soleh umma ila ruhi hajjah Intan bin Abi Abdurrahman umma ila haji Kasra Anwar bin Haji bin Haji Darmawi umma ila Arif bin Ahmad umma ila Umi bin Jibutoh wa ila ruhi ikhwan al-muslimin al-muslimat mu'minan wa Allah yang dirahmal barakah ni'mat al-khawsa diumpil kubur hatta ba'aswan di siri surat al-Fatihah.